Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kawan-kawan semuanya yang bergabung dalam live pagi ini, insyaallah pagi ini saya akan mencoba sharing atau berbagi tentang pengobatan herbal. Nah, ini adalah live pertama tentang pengobatan herbal. Insyaallah ini akan berkelanjutan, akan kita coba berikan setiap hari. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman semuanya, sebagai sebuah upaya ya, untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat tentang tips-tips sehat ya, tentang bagaimana kita bisa hidup yang lebih sehat, murah, mudah, dan berkah. Nah, pagi ini insyaallah kita akan mulai tema kita tentang pengobatan herbal ini, yaitu tentang paradigma pengobatan herbal. Seperti apa sebenarnya pengobatan herbal itu? Bagaimana kita memandang pengobatan herbal tersebut? Apakah memang pengobatan herbal ini masih relevan ya, kita pakai pada zaman yang katanya sudah modern ini, di mana ilmu medis modern begitu maju dan berkembang ya, alat-alat maupun penelitian-penelitian tentang penyakit-penyakit itu sangat begitu maju dan berkembang. Namun ya, apakah kemudian itu telah menyelesaikan masalah kesehatan di tengah-tengah masyarakat? Ini yang tentunya ya masih debatable ya. Maka kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya pengobatan herbal itu, dan masihkah relevan, kemudian masihkah bisa kita jadikan ianya sebagai salah satu pilihan dalam proses menjaga ataupun mendapatkan kesehatan dan kesembuhan kita. Teman-teman semuanya, ya, para pemirsa, ya, kita mulai dulu pembahasan kita dengan pengertian akan tanaman obat itu sendiri. Apa sih sebenarnya ini maksud dengan tanaman obat atau yang dikenal dengan istilah herbal ya. Tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan, baik yang berupa jamur, rumput, semak, ataupun pohon, yang kesemuanya berkhasiat dan dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk pengobatan penyakit. Nah, jadi apa saja dari berupa tumbuhan yang ada di sekeliling kita ya, mau itu dalam bentuk istilah jamur, rumput, ataupun semak ya, bahkan pohon sekalipun ya, ada juga mungkin akar nanti ya. Nah, ini semua ya, selama dia berkhasiat dan dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk pengobatan penyakit, maka ini masuk dalam makna ya
Yaitu yang pertama adalah contohnya ada namanya tumbuhan meniran. Ya, salah satu tumbuhan ataupun tanaman yang bisa berkhasiat untuk pengobatan. Di mana ya, yaitu meniran. Nah, silakan di googling. Meniran itu apa sih? Seperti apa bentuknya? Tanaman ini sering tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita. Ya. Tumbuh dengan sendirinya. Masalah di urin, ya, tidak lancar. Ya. Nah, silakan nanti untuk mengetahui seperti apa jenis tanaman obat ini, ya silakan di googling aja teman-teman semuanya. Kemudian ada tanaman lain seperti yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Ya, maka ini masuk kategori sebagai tanaman obat. Baik dia adalah bentuknya jamur, rumput, semak, bahkan pohon. Ya. Dari daunnya ke akarnya, bahkan batangnya atau kulitnya bisa berfungsi untuk sebagai media pengobatan, maka ini masuk dalam kategori tanaman obat. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit apa yang kita bisa jelaskan dari pengertian tanaman obat. Lalu selanjutnya kita coba untuk sama-sama melihat latar belakang, ya, daripada pengobatan herbal. Ya. Mari kita lihat kenapa harus menggunakan herbal. Kenapa harus menggunakan tanaman obat? Memang apakah ada dasarnya? Apakah ada latar belakangnya? Nah, mari kita lihat bahwa latar belakang dari pengobatan herbal ini yaitu adanya bukti empiris ataupun bukti sejarah. Apa itu? Yaitu sejarah kehidupan orang-orang di zaman dahulu, orang-orang sebelum kita, generasi-generasi orang-orang terdahulu. Apa yang bisa kita lihat dari mereka? Dalam sejarah kita bisa mengambil pelajaran. Paling tidak ada 4 hal tentang adanya bukti sejarah di mana di zaman itu pengobatan modern belumlah berkembang secara pesat dan juga belum secanggih saat ini. Namun kenyataannya orang-orang dulu, ya, memiliki yang pertama fisik yang prima ataupun kuat. Ya. Mungkin kita masih bisa melihat generasi-generasi tua kita, kakek-kakek kita, ya, yang masih hidup, yang usianya sudah mungkin di atas 80, 90. Di antara mereka masih ada yang memiliki fisik yang sangat prima. Masih sanggup bersepeda, ya, naik motor sendirian dengan perjalanan jauh, ya. Berjalan tanpa tongkat, pandangan yang masih terang, pendengaran yang masih jelas, ya, daya ingat yang begitu kuat. Nah, ini adalah bukti-bukti sejarah
Dan orang-orang terdahulu terbiasa dengan ya konsumsi tanaman obat, ya, atau ya baik itu yang dikonsumsi melalui bumbu masakan ya, atau bumbu dapur ya, maupun jamu ya, yang diolah. Ya. Kemudian bukti sejarah kedua ya, bahwa pengobatan herbal ataupun tanaman obat ini sangat bagus untuk kesehatan kita adalah jarang dijumpai penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti hipertensi, asam urat, ya, diabetes, kanker, tumor, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Ini sangat jarang. Ya. Bahkan penyakit-penyakit degeneratif yang kita sebutkan tadi ini itu justru berkembang pesat dan muncul begitu menggurita ya, adalah di masa-masa sekarang, di masa-masa di mana justru ilmu pengetahuan tentang kesehatan modern begitu berkembang ya, alat-alatnya begitu canggih ya, namun ternyata penyakit pun tak kalah maju ya, bermunculan seperti apa yang kita lihat. Belum sampai pada titik menghilangkan atau betul-betul menyembuhkan. Bahkan yang masih kita lihat adalah bahwa pengobatan yang ada saat ini hanya lebih kepada mengobati simptomnya saja, gejalanya saja, menghilangkan nyerinya saja ya, tapi tidak sampai kepada akar masalah. Bahkan sebagian penyakit degeneratif ini dimasukkan sebagai kategori penyakit seumur hidup, di mana seseorang harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Teman-teman semuanya, tentu ya, kalau ada orang hidup dengan obat ya, ini bukanlah ya kehidupan yang baik ya, bukanlah sebuah kesehatan yang baik. Karena sesungguhnya sehat itu adalah hidup tanpa obat. Hidup tanpa obat ya, cukup dengan memakan makanan sehat yang berimbang ya, sehingga tubuh kita sehat ya, tubuh kita prima, kuat ya. Nah ini ya latar belakang kedua, bahwa dahulu penyakit-penyakit degeneratif ini jarang dijumpai ya, bahkan jarang kita dengar. Nah, sekarang justru ini menjadi penyakit yang banyak, menjadi di antara sebab kematian ya, yang meningkat di tengah-tengah manusia modern saat ini. Yang ketiga, bukti sejarah juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa apa? Orang-orang dulu umurnya cenderung panjang, usianya panjang. Ya. Ada yang sampai angka 100, ya, bahkan lebih. Tentunya mengandung ya vitamin, ya, protein, ya, karbohidrat dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi gizi dan nutrisi sehingga tubuh tetap sehat, kuat dan prima. Yang terakhir ya, yang bisa menjadi bukti sejarah yang sampai kepada kita tentang kehidupan orang-orang terdahulu adalah gigi yang sehat di usia tua ya. Bahwa orang-orang dahulu ya rata-rata memiliki gigi yang kuat ya, yang masih utuh sampai dengan usia senja
ya, yang masih bisa mengunyah makanan dengan baik, padahal usia sudah ya memasuki usia lansia. Ya. Tentu ini juga menjadi bukti lain dari bahwa tanaman obat yang dulunya menjadi konsumsi utama orang-orang dulu itu berfungsi. Miswab, barakallahu fikum. Inilah live kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.